Hai halo guys, jumpa lagi di Sakadai Movie. Film ini menceritakan seorang anak 12 tahun yang bernama Vele yang selalu dikucilkan oleh teman-temannya. Sebelum ke ceritanya, yuk intro dulu. Pele adalah anak yang pendiam dan sering kena bully. Di dalam lubuk hati Vele, dia ingin menjadi anak yang kuat dan selalu percaya diri. Pele menyukai teman sekelasnya yang bernama Amanda, anak dari pemilik perusahaan Exofram. Tapi sayangnya Amanda cuek, tak selalu menyadari keberadaan Vele. Saat berada di kelas, guru menugaskan murid untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Amanda berbalik sambil ngegupayan melihat ke arah Vele. Vele pun tersenyum. Pele mengira ialah yang dipanggil di gupayan oleh Amanda. Ternyata yang dipanggil di gupayan oleh Amanda ialah teman lain yang berada di belakang Vele. Pelajaran pun selesai. Saat Pele duduk santai di atas atap sekolah sambil mau memakan buah apelnya, Pele dari bawah mendengar keributan. Pele mengintip dan mencari tahu arah keributan itu. Ternyata ada anak laki-laki yang lagi dibully oleh dua anak laki-laki lainnya. Tiba-tiba, Vele langsung melemparkan buah apel yang baru digogot satu kali kepada kedua anak itu. Kedua anak itu sangat marah ketika tahu bahwa Vele yang melemparkan buah apel itu. Kedua anak itu pun mengejar Vele. Vele berhasil lolos dari dua anak itu dan bersembunyi di balik semak-semak. Ketika Pele bersembunyi, tanpa Vele sadari ada semut rarangge yang masuk ke celananya. Saat dua anak laki-laki itu sudah pergi dan merasa aman, Pele pun keluar dari semak-semak itu. Ketika Vele keluar, Vele melihat sebuah rumah yang terbengkalai. Namun, tiba-tiba semut yang tadi masuk ke celananya sudah berada di lehernya dan menggigit lehernya Vele. Untung saja si semut tidak menggigit burung Vele. Tiba-tiba Pele merasakan pusing 7 keliling dan terjatuh pingsan akibat gigitan semut itu. Saat mulai tak sadarkan diri, ada seseorang yang menghampiri Vele. Namun penglihatan Vele tidak jelas. Pele terbangun saat hari sudah gelap dan Pele pun segera pulang. Setelah sampai di rumahnya, Vele ditanya oleh ibunya. Karena lelah, Vele langsung masuk ke kamarnya. Saat Pele tertidur, ia bermimpi banyak gerombolan semut, bahkan tubuhnya pun menggigil muriang kedinginan. Saat Pele bangun pagi dan berkaca, terlihat ada bekas makanan menempel di wajah Pele. Dan yang mengejutkannya lagi, di lantai kamarnya dipenuhi bekas sisa-sisa makanan yang berantakan. Saat Pele akan sarapan pagi bersama ayah dan ibunya, keanehan lainnya muncul pada diri Pele. Kotak susu yang dipegang Pele merekat pada tangannya. Pele pun meminta tolong ayahnya untuk mengambilkan kotak susu yang merekat pada tangannya. Dan ketika Pele mengambil gelas yang berisi jus, tiba-tiba gelas itu langsung pecah. Ayahnya langsung kaget dibuatnya dan berpikir-pikir mungkin gelasnya itu memang sudah retak. Saat Pele di sekolah, keanehannya pun terjadi lagi. Saat Pele membuka pintu gagang, pintunya langsung terlepas dan ada anak laki-laki yang melihatnya. Dia bernama Wilhelm, pencinta dan peneliti superhero. Dia pun sontak kaget saat Pele membuka pintu sampai gagang pintunya terlepas. Saat Pele pulang sekolah, Wilhelm menghampiri Pele karena saking penasaran. Wilhelm menanyakan kekuatan apa yang sebenarnya ada pada Pele. Tetapi Pele menghiraukannya dan Pele melihat seorang bapak yang sedang mengangkat barang dari mobil. Dan bapak itu juga menatap Pele dengan wajah yang terlihat menakutkan dan merasa ada yang aneh. Pada saat malam pun poek, Sin memperlihatkan bapak aneh tadi yang dilihat oleh Pele. Bapak itu sedang melihat koran yang terdapat foto ayah Amanda, ayah dari gadis yang disukai Vele itu. Ayah Amanda merupakan direktur perusahaan yang bernama Exofram. Berpindah kepada Wilhelm yang sedang asik serius membaca buku superhero-nya. Tiba-tiba Pele datang menghampiri Wilhelm dan mengatakan kejadian aneh yang telah Vele alami setelah digigit semut rarangge itu. Karena Wilhelm penggemar dan peneliti superhero, Pele anggap Wilhelm bisa membantunya. Sebenarnya ada kekuatan apa pada dirinya. Setelah mendengar itu, Wilhelm pun bersemangat untuk meneliti dan mengajak Pele ke rumahnya. Saat berada di kamar Wilhelm, Wilhelm bercerita tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh superhero. Dan sepertinya Wilhelm memang mengerti tentang kekuatan dan kelemahan dari berbagai jenis superhero. Wilhelm kemudian membuka YouTube dan mencari tahu apa kekuatan dan kelemahan dari seekor semut. Setelah semuanya terungkap,
Wilhelm membuatkan kostum superhero untuk Pele. Ternyata Wilhelm ini adalah anak yang multi talenta. Di dalam kamar Pele mulai mencoba topeng-topeng dan kostum yang cocok untuk dirinya, dan ternyata tidak ada satupun yang cocok. Akhirnya Wilhelm memilih kostum yang ada di toko online dan membelinya. Sedangkan Pele menggambarkan topeng yang ia inginkan, dan Wilhelm yang membuatnya. Singkat cerita, akhirnya kostum yang dibeli pun sampai dan dipadukan dengan topeng yang dibuat oleh Wilhelm. Terlihat sangat mantap dan mantul. Mereka mulai memikirkan nama sebutan superhero yang akan dipakai oleh Pele. Apakah Pimen, Emen, atau Permen? Kemudian Pele mengatakan N-Boy. Dan pada saat itu mereka sepakat untuk memberi nama sebutan superhero yang dipakai Pele N-Boy. Saat Wilhelm pergi untuk membeli makan, tiba-tiba Pele melihat seorang wanita yang sedang dicopet. Pele pun membuka jaketnya untuk berubah kostum menjadi superhero N-Boy. Saat si copet kabur, Pele berhasil menemukannya, dan si copet malah menyuruh Pele untuk kembali ke pesta karnaval. Karena melihat Pele yang datang dengan kostum superhero-nya N-Boy, Pele agak sedikit gugup dan ketakutan. Sepertinya Pele atau N-Boy masih belum bisa terbiasa bersikap seperti superhero. Ketika copet itu berjalan menghampiri N-Boy, N-Boy pun berjalan mundur dengan rasa gugup dan ketakutan. Yang mengejutkannya lagi, N-Boy berjalan mundur menempel di tembok. Melihat hal itu, si copet mulai merasa aneh dan ketakutan. Copet pun lari kabur sambil pipis di celana. N-Boy segera mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Wilhelm pun datang sambil membawa gorengan lepet. Dan melihat kejadian itu, Pele pun bercerita memperlihatkan kemampuannya yang bisa merayap di dinding. Namun, ketika Pele mencoba kembali untuk merayap di dinding, kaki dan tangannya tidak bisa merekat lagi. Singkat cerita, kemudian mereka berdua pulang ke rumah Wilhelm. Pele bertanya kepada Wilhelm, kenapa dirinya tidak bisa merayap di dinding lagi? Wilhelm mengatakan bahwa Pele perlu mengisi kekuatan superhero-nya. Semut mendapatkan energi dari gula, dan Wilhelm sudah mempersiapkan banyak permen untuk Pele. Ia juga menyiapkan sabuk yang berisi coklat agar memudahkan Pele untuk mengisi tenaganya. Wilhelm juga memberikan sarung tangan untuk handphone dan encom yang akan dihubungkan ke HP Pele. Dan dengan cepat berita tentang N-Boy pun viral dan mulai ramai diliput oleh media. Orang-orang penasaran siapakah N-Boy yang sudah banyak beraksi untuk membantu orang-orang dari kejahatan. Dan ketika Pele melihat dirinya viral, Pele pun merasa sangat senang karena orang-orang mulai memperhatikannya. N-Boy benar-benar menjadi idola saat itu. Tidak hanya beraksi di luar, N-Boy juga menolong teman-teman yang suka dibully di sekolahnya. Bahkan di sekolahnya akan menampilkan drama musikal tentang N-Boy. Pele merasa semakin bahagia dan terkenal. Wilhelm menemui Pele di sebuah ruangan dan mengatakan bahwa N-Boy bukanlah untuk dijadikan artis superhero, dan N-Boy punya tugas lebih penting untuk dilakukan. Menurut Wilhelm, Pele selama ini melakukan itu agar populer. Pele pun langsung pergi meninggalkan Wilhelm. Scene pun berganti. Saat Amanda sedang menghias poster N-Boy, dengan stiker Amanda merasa terganggu dengan suara musik keras dari kamar Aida. Aida adalah saudara Amanda yang juga satu kelas dengannya. Aida dan Amanda sangat berbeda. Amanda adalah perempuan yang anggun dan sedikit kalem, sedangkan Aida kebalikannya. Saat Amanda sedang bercermin, dari cermin tiba-tiba Amanda melihat seorang bapak-bapak menyeramkan yang berdiri di jendela kamarnya. Amanda pun menengok dan berteriak, "Ah!" Mendengar suara teriakan saudaranya, Aida pun langsung datang ke kamar Amanda. Aida melihat jendela kamar Amanda yang sudah terbuka dan melihat saudaranya yang diculik. Kalung Amanda terjatuh. Keesokan harinya di kelas, Bu Guru mengumumkan bahwa Amanda dan Aida tidak bisa masuk. Mendengar hal itu, Pele merasa sedih. Tiba-tiba terdengar ada seseorang yang meminta tolong. Ternyata dari atas gedung sekolah ada seseorang yang akan terjatuh. N-Boy pun datang dengan cepat merayap di tembok untuk menolongnya. Saat N-Boy berhasil menyelamatkan, ternyata yang diselamatkan hanyalah sebuah boneka. Ternyata Aida lah yang melakukan itu supaya ia bisa bertemu dengan
Enboy untuk meminta tolong mencarikan Amanda, saudaranya yang diculik. Aida memperlihatkan video Amanda yang terkurung di dalam sebuah kotak kaca. Dalam video itu, si penculik mengatakan pada ayahnya, Amanda, direktur dari Exopram, bahwa ia telah menahan putrinya. Si penculik pun mengatakan bahwa namanya adalah Flea, yang mustahil untuk bisa disingkirkan. Flea juga memberi pesan supaya tidak usah membuang waktu jika ingin putrinya selamat, dan memberinya uang $20 juta. Dan ia meminta ayah Amanda untuk mundur sebagai direktur Exopram. Enboy langsung berkata, "Aku dan Wilhelm akan menyelamatkannya." Aida pun penasaran karena Wilhelm teman sekelasnya. Dan siapakah Enboy? Enboy pun bergegas untuk segera pergi. Namun Aida mengatakan bahwa ia ingin ikut. Enboy datang ke rumah Wilhelm. Tiba-tiba Aida muncul di sebelahnya. Wilhelm pun terkejut. Wilhelm langsung mengajak Aida dan Enboy untuk masuk ke kamarnya. Dan Wilhelm mengatakan bahwa mengajak Aida akan menghancurkan segalanya. Dia akan kaget dan mengatakan bahwa "Aku kenal kau," kata Wilhelm. Enboy pun menjelaskan semuanya. Setelah Wilhelm mengerti dengan keadaan bahwa Amanda dalam bahaya, mereka bertiga mulai menganalisa video yang dikirim si penculik. Dan Enboy bertanya kepada Aida apakah ayahnya mempunyai musuh dalam perusahaan Exopram. Ada orang yang tidak menyukai dan ingin menguasai Exopram dan perusahaannya di luar kota, jawab Aida. Exopram merupakan sebuah perusahaan yang membuat vaksin dan juga penelitian. Tapi Aida tidak tahu untuk apa vaksin itu karena memang dirahasiakan. Ayahnya hanya mengatakan bahwa perusahaannya ingin menyembuhkan penyakit yang sangat parah. Enboy kemudian melihat kalung Amanda yang ada di tangan Aida dan berkata, "Aku bisa mencium bau keberadaan Amanda pada kalungnya." Dengan petunjuk bau kalung Amanda, kemudian mereka pergi untuk mencari Amanda. Sampailah mereka di sebuah rumah, dan rumah itu ternyata rumah yang pernah Pele lihat, dan lokasi rumah itu lokasi waktu Pele digigit semut yang memberinya kekuatan. Enboy pun mulai berjalan menyusuri rumah itu dan akan masuk. Tapi pas Enboy akan masuk, pintunya digembok. Enboy akhirnya buang air kecil karena air kencingnya yang bersifat asam. Dari air kencingnya juga Enboy punya kelebihan. Dan akhirnya Enboy bisa menghancurkan gembok besi itu. Pas Enboy masuk, suasana semakin menegangkan. Ruangan rumah itu seperti laboratorium. Enboy terus menyusuri ruangan itu dan melihat banyak binatang serangga yang terkurung dan mikroskop dan yang lainnya. Sepertinya ruangan itu memang benar ruangan laboratorium. Dan akhirnya Enboy berhasil menemukan Amanda yang terkurung di kotak kaca. Namun tiba-tiba Flea datang dan mengunci Enboy di dalam kotak di sebelah Amanda. Enboy berbicara kepada Flea agar untuk melepaskan Amanda karena dia tidak bersalah. Ayahnya adalah direktur Exopram yang telah menghancurkan hidupku, jawab Flea. Flea kemudian menceritakan bahwa dulu ia seorang ahli biokimia di Exopram dan penelitiannya adalah terobosan baru yang meneliti semut langka Formicoaxelonia. Menurutnya, spesies itu bisa mengobati penyakit yang mengancam dunia. Oleh karena itu, Flea mengembangkan serum Hercules untuk mentransfer sifat penyembuh pada percobaan pertamanya. Dan percobaan pertamanya ia berikan kepada mamahnya. Flea mengatakan bahwa tumor mamahnya bisa terus-menerus mengecil dan itu merupakan hal yang baik. Namun direktur Exopram ingin menghemat uang perusahaan dan penelitian Flea dihentikan. Flea sangat marah dan mengancam ayah Amanda, direktur Exopram, supaya penelitiannya itu tetap dilanjutkan. Tapi ayah Amanda tidak peduli. Saat mama Flea meninggal, Flea mulai berencana untuk balas dendam. Dan Flea mulai untuk uji coba kepada dirinya untuk memilih spesies yang berbeda, yaitu kutu kepala penghisap darah. Setelah uji cobanya itu berhasil, Flea menjadi kuat dan kekuatannya itu bertambah saat ia meminum darah. Flea juga mengatakan bahwa Pele digigit semut oleh seekor semut Hercules rekayasa genetika jenis terakhir buatannya. Tidak lama kemudian,
Pli mendengar ada suara sirene liu-liu mobil polisi. Saat Pli keluar dan bersiap untuk kabur, namun ia malah bertemu polisi. Pli pun langsung loncat dan terbang. Amanda berhasil selamat dan dipeluk oleh ayahnya, Direktur Exopram. Namun Pele sangat merasa sedih karena dirinya sendirilah yang tidak bisa menyelamatkan Amanda. Dan Wilhelm mengatakan, kita tidak boleh menyerah selama Pli masih bebas. Singkat cerita, saat berada di sekolah, Pele sedang belajar di dalam kelas. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas, sepertinya bangunan sekolah akan roboh. Semua anak menjadi panik dan berlari keluar. Wilhelm mendatangi Pele dan mengatakan Pli menyerang sekolah. Tapi Pele mengatakan, itu bukan urusanku, biar polisi yang mengurusnya. Dan kemudian Pele pergi meninggalkan Wilhelm. Wilhelm pun pergi untuk mengambil penyemprot serangga dan memakai topeng N-Boy. Wilhelm berjalan untuk melawan Flea sambil membawa semprotan serangga di tangannya. Tidak lama kemudian, Pli datang dan melihat Wilhelm yang dia kira itu N-Boy. Ia langsung menarik Wilhelm. Di halaman sekolah, Pele pun panik karena tidak melihat Wilhelm keluar dari dalam sekolah. Pele khawatir, ia langsung masuk mencari Wilhelm. Tapi Pele tidak membawa kostum N-Boy-nya. Untungnya, Pele kemudian melihat kostum tiruan N-Boy di ruangan kelas drama musikal dan langsung memakainya. Di ruangan lain, Wilhelm terus diintimidasi oleh Pli yang dia kira N-Boy. Tiba-tiba Pele datang dengan kostum N-Boy-nya. Pli terkejut. Ia kemudian melepaskan topeng yang dipakai Wilhelm. Wilhelm berkata pada Pli, kau orang jenius terbodoh yang pernah kujumpai. Pli yang marah langsung menarik Wilhelm. N-Boy kemudian mengancam Pli untuk memberi obat kutu sungguhan jika tidak melepaskan Wilhelm. Tiba-tiba perut N-Boy berbunyi. Apa kau kena diabetes? Tanya Pli. Ternyata N-Boy lupa untuk memakan yang manis-manis, sehingga N-Boy tidak mempunyai kekuatan. Mengetahui N-Boy sedang lemah, Pli langsung mendorong N-Boy hingga N-Boy terpental. Pli terus-menerus menyerang N-Boy, dan kemudian N-Boy melihat kulkas yang berisi minuman manis. N-Boy dengan cepat membuka kulkas dan meminumnya. Akhirnya kekuatan N-Boy pun kembali. Pli membawa Wilhelm dan mengatakan temannya akan berada di sebuah hutan. N-Boy pun langsung menaiki sepeda dan mengejarnya. Saat sampai di hutan, N-Boy menemukan kacamata Wilhelm yang terjatuh. Di tengah hutan, akhirnya N-Boy berhasil menemukan Wilhelm yang terikat. Tiba-tiba, Pli datang. N-Boy berlari namun terjatuh. Tidak lama kemudian, N-Boy menemukan sebuah ide. Pli berjalan mencari N-Boy sampai akhirnya ia menemukan N-Boy yang pingsan di tanah. Pli mengangkat topeng N-Boy dan ternyata itu hanya baju dan topeng N-Boy saja. Tidak lama kemudian, Pli mendengar suara N-Boy yang memanggil Pli. Ketika Pli siap untuk menyerang N-Boy dan mengisi kekuatannya dengan meminum darah dari tangki belakangnya, namun ia tidak tahu bahwa ada Wilhelm di belakangnya yang membuka tutup tangki itu, dan darah pun menetes keluar sehingga Pli tidak bisa mengisi kekuatannya. Ketika N-Boy dan Pli sama-sama mengadu kekuatannya, Pli terlempar jatuh dan bangun kembali dengan sisa-sisa tenaganya. Pli berjalan menghampiri N-Boy, namun N-Boy dengan cepat mengangkat dan melempar Pli. Pli pun kalah dari N-Boy dan selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Dadah.